Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah dengan NIM 201711438. Saya berasal dari jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Riau. Ini saya akan memaparkan materi otonomi daerah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian otonomi daerah. Kata otonomi daerah itu berasal dari dua suku kata, yaitu otonom dan juga daerah, di mana kata otonom berasal dari bahasa Yunani, yaitu autonomos yang berarti peraturan sendiri, dan daerah itu mengandung arti bahwa kesatuan masyarakat hukum yang punya batas-batas wilayah. Sehingga otonomi daerah kita artikan sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada daerah tertentu sebagai daerah yang dapat mengatur sendiri aturan di dalam daerahnya, namun tak berada di bawah kekuasaan NKRI. Kemudian ada sejarah perkembangan otonomi daerah. Sejarahnya itu dimulai dari adanya warisan kolonial yang kemudian berkembang pada pendudukan Jepang, lalu terakhir kali pada masa kemerdekaan. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah warisan kolonial. Pada tahun 1903, pemerintah kolonial itu mengeluarkan Statblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian Statblad ini diperkuat dengan Statblad nomor 137 tahun 1905 dan Statblad nomor 151 tahun 1905. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial juga mengeluarkan sebuah undang-undang Statblad dengan nomor 216 tahun 1922. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat dua kewenangan di sini. Ada kewenangan pemerintah kolonial dan juga pemerintahan setempat. Lalu pemerintahan kerajaan satu persatu diikat oleh pemerintah kolonial dengan sejumlah kontrak politik. Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi pemerintahan. Lalu yang kedua, pada masa pendudukan Jepang. Pada pemerintahan Jepang yang singkat sekitar 3,5 tahun, Jepang berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer Jawa mengeluarkan undang-undang atau Osamu-Seire nomor 27 tahun 1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu di sini terdapat struktur jabatan pada pemerintahan Jepang, yang pada masa Jepang ini pemerintahan daerah itu hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah bagi pemerintahan di daerah pada masa tersebut bersifat misleading. Lalu yang terakhir pada masa kemerdekaan. Yang pertama pada periode Undang-Undang nomor 1 tahun 1945. Di sini pembagian daerah itu terdapat dua macam, yaitu yang masing-masing dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu ada provinsi, kabupaten, dan juga desa. Lalu yang kedua pada periode Undang-Undang nomor 22 tahun 1948, di mana di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa daerah negara Republik Indonesia itu tersusun dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada provinsi, yang kedua ada kabupaten, dan yang ketiga desa, dan yang terakhir yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Lalu yang ketiga pada periode Undang-Undang nomor 1 tahun 1957, di mana undang-undang itu dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam tingkat yaitu yang pertama ada daerah swatantara tingkat 1, yang kedua ada daerah swatantara tingkat 2, dan yang ketiga ada daerah swatantara tingkat 3. Pada undang-undang ini menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah itu seluas-luasnya sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1950. Dan yang keempat ada periode penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 dan Pres nomor 6 tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 7 November 1959 menitikberatkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah dengan memasukkan elemen-elemen baru. Penyambutan daerah yang berhak mengatur rumah tangga sendiri itu dikenal dengan daerah tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Konsentrasi sangat menonjol pada kebijakan Otoda pada masa ini, bahwa kepala daerah baru itu diangkat oleh pemerintah pusat, terutama dari kalangan pamong praja. Dan yang kelima ada periode Undang-Undang nomor 18 tahun 1965. Menurut undang-undang ini, wilayah negara itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada provinsi pada tingkat 1, yang kedua ada kabupaten pada tingkat 2, dan yang ketiga ada kecamatan pada tingkat 3. Sebagai pemerintah daerah, kepala daerah itu memiliki tugas memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah, menandatangani peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh DPRD, dan mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.
Dan yang keenam, pada periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada undang-undang ini menyebutkan bahwa daerah yang berhak mengatur rumah tangga sendiri itu berdasar atas asas desentralisasi. Dalam undang-undang ini juga dikenal dua tingkatan daerah, itu daerah tingkat 1 dan juga daerah tingkat 2. Titik berat otorita itu terletak pada daerah tingkat 2 dikarenakan pada daerah tingkat 2 ini berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. Prinsip otonomi dalam undang-undang ini adalah otonomi yang nyata dan juga bertanggung jawab. Lalu yang ketujuh, pada periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang pada prinsipnya undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi. Adapun isi pokok pemikiran yang terdapat dalam penyusunan undang-undang ini yaitu yang pertama, sistem ketatanegaraan itu wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi juga dekonsentrasi, di mana dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Yang ketiga, daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonom. Dan yang keempat, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten. Lalu yang terakhir, periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 15 Oktober dan dinyatakan dengan tegas pada pasal 239. Undang-undang baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten dan juga provinsi, antara provinsi dan juga pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Lalu kita masuk pada dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah yang pertama ada pada Undang-Undang tahun 1945 amandemen kedua yang terdiri dari pasal 18 ayat 1 sampai 7, yang kedua pasal 18A ayat 1 dan 2, dan yang ketiga pasal 18B ayat 1 dan 2. Dan lalu yang kedua pada Ketetapan MPR RI nomor 15 tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Dan yang terakhir pada Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Implementasi otoda bagi daerah tingkat 1 dan tingkat 2 seiring dengan pelimpahan wewenang pemerintah pusat dapat dikelompok menjadi 5 bidang, yaitu pada pembinaan wilayah, pembinaan SDM, penanggulangan, dan percepatan penurunan kemiskinan. Kemudian penataan hubungan fungsional antara DPRD dan juga pemerintah daerah. Yang terakhir pada peningkatan koordinasi atau kerjasama tim. Lalu di sini terdapat urutan implementasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Lalu masuk ke bagian yang terakhir, yaitu dampak dari otonomi daerah. Pada pelaksanaan otonomi daerah terdapat dua dampak, ada dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positifnya itu yang pertama, pemerintah daerah itu lebih mudah mengembangkan kebudayaan yang dimilikinya. Lalu yang kedua, perekonomian daerah itu justru lebih meningkat. Lalu yang ketiga, pada pembangunan daerah lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Dan yang keempat, pengelolaan SDA bisa menjadi maksimal. Yang kelima, tentunya SDM mungkin lebih bisa dikembangkan lagi oleh pemerintah daerah. Yang keenam, ada desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang ketujuh, adanya layanan dan juga kesejahteraan masyarakat yang bisa jadi lebih meningkat. Dan yang kedelapan yaitu memiliki kewenangan kebijakan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Adapun dampak negatifnya itu yang pertama, daerah yang miskin kemungkinan akan lambat untuk berkembang. Yang kedua, tidak adanya koordinasi daerah dengan daerah tingkat 1. Yang ketiga, kemungkinan akan terjadi adanya kesenjangan sosial. Yang keempat, karena merasa melakukan kegiatannya itu sendiri, kemungkinan para pemimpin bisa menjadi lupa dengan tanggung jawabnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.